Hari ini aku datang kepadamu lewat mulut hambaku ini untuk menyampaikan satu hal. Aku butuh hatimu yang bulat, penuh segenap hati hanya kepadaku. Jangan bagi-bagi ruangan itu menjadi ruangan-ruangan yang lain, karena itu membuka celah bagi si iblis. Siapapun umatku yang mendengarkan perkataan ini, jangan pernah membagi ruang milik. Hatimu itu sudah kutebus 2000 tahun yang lalu dengan darahku yang mahal. Jangan ganti dengan hal-hal daging. Kamu sudah memulai di dalam roh. Apakah kamu akan mengakhirinya di dalam daging? Terlalu murah. Pengorbananku menjadi tidak berharga sama sekali. Aku sudah membelimu dengan harga yang sangat mahal, bahkan dengan nyawaku sendiri. Jangan diganti dengan hal-hal yang lahiriah, yang akan binasa karena bersifat fana. Tapi kejarlah hal-hal yang bakal bersifat kekekalan. Firmanku mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Itu firmanku, ya dan amin. Jangan kejar hal-hal duniawinya dulu, kejar perkenananku. Aku mengasihimu dan aku ingin umatku mengetahui ini. Aku ingin dapati di setiap anak-anakku hati yang diserahkan sepenuhnya hanya kepadaku, tidak terbagi-bagi dalam ruang-ruang. Hati yang sepenuhnya hanya kepadaku. Apakah itu mudah dilakukan? Tidak. Aku pernah menjadi manusia. Aku tahu bagaimana menjadi manusia dan bagaimana hidup sebagai manusia. Tapi aku sendiri sudah memberi teladan bagaimana cara aku hidup, bagaimana aku menjalani hidupku sebagai manusia. Semua ada di dalam firmanku. Ikutilah teladanku, belajar daripadaku, dan jangan gantikan aku dengan berhala-berhala lain. Baik itu pendidikanmu, baik itu melalui gadget, baik itu melalui teknologi, baik itu melalui video-video game, apapun itu, kekayaan, keuanganmu, tidak ada apa-apanya bagiku. Hei umatku, jangan gantikan posisiku dengan kekayaanmu, dengan pekerjaanmu, dengan kekuasaanmu, dengan harta bendamu, karena semuanya nothing di hadapanku. Nothing. Aku sumber dari segala-galanya. Tanpa aku semuanya nothing. Aku sumber kehidupanmu, Tuhan Allahmu. Berpegang kepadaku, aku mencari hati-hati yang berkenan di hadapanku. Hati yang berkenan, yang penuh hanya kepadaku. Aku tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain, hanya karena aku maha kasih. Ingat, di saat yang bersamaan, aku maha kasih, aku Allah juga yang maha adil. Aku Tuhan yang pengampun, aku juga Tuhan yang murka. Jangan sesat, aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan. Ikut aku secara total, itu yang berkenan kepada segenap hatimu, bukan dibagi dalam ruang-ruang. Dan musuhku si iblis akan berusaha mengacaukannya, berusaha mencuri, berusaha menghancurkan, bahkan membinasakan umatku. Dengan cara apa? Mengambil alih perhatian, mengambil alih ruang di dalam hati yang sebenarnya milikku, berusaha untuk mengambil pikiran, mencondongkan pikiran daripada aku ingin hadir sepenuhnya kepadamu. Tidak mudah, tetapi itu yang aku inginkan. Itu kerinduanku. Setiap anak-anakku, umat-umatku, orang-orang pilihanku, memberikan hatinya sepenuhnya hanya kepadaku. Itu yang aku cari di akhir zaman ini. Karena dari hati yang sepenuhnya kepadaku itulah iman murni seperti emas akan timbul daripadanya. Karena hanya ada satu ruang, dan itu menjadi milikku. Roh Kudus yang akan mendiaminya dan akan menuntunmu langkah demi langkah sampai pada kesudahannya. Kau akan muncul seperti perak emas, bahkan seperti emas tua yang tidak ternilai harganya, yang tidak akan tergantikan oleh apapun dari dunia ini. Dan setiap hati yang jumpai seperti emas murni, merekalah yang layak, merekalah yang akan menerima ganjaran upah luar biasa daripada. Bahkan mahkota itu sudah tersedia. Itu kerinduanku, itu keinginanku, dan iman juga harus ditemukan di dalam setiap anak-anak. Karena iman inilah yang akan membuatnya bertahan pada setiap kondisi penderitaan di masa-masa yang sukar itu. Iman ini akan teruji menjadi iman seperti emas murni atau iman yang hanya bertahan sebentar dan jatuh.
bahkan hilang. Hari ini aku mendatangimu, anak-anakku, umatku, dan aku mengatakan satu hal penting ini. Jangan bagi ruang hatimu. Jangan bagi ruang hatimu. Berikan sepenuhnya kepadaku. Aku tahu setiap umatku masih hidup di dalam dunia dengan penuh keinginan, rupa-rupa keinginan, dengan banyaknya kehendak yang ingin dilakukan, banyaknya cita-cita yang ingin dilakukan. Tetapi ingat, biarkan aku memerintah sepenuhnya di dalam hati. Biarkan aku memerintah sepenuhnya di dalam hati. Aku tahu semuanya itu dibutuhkan. Dan aku tahu memenuhkan kebutuhan itu. Karena aku adalah sumbernya. Aku sendiri, Tuhan Allahmu. Aku sumbernya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Aku adalah sumbernya. Sumber kehidupan, itulah aku. Sumber keselamatan, itulah aku. Dan di akhir semuanya adalah kekekalan. Apakah kamu mengejar hal-hal daging? Kamu akan menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi jika kamu mengejar hal-hal yang di atas, perkara-perkaraku, kamu akan menjadi orang-orang kudus, orang-orang pilihan yang berkenan di hatiku. Oleh sebab itu, berikan hatimu sepenuhnya. Sepenuhnya. Bukan sebagian, bukan separuh, bukan seperempat, sepertiga. No, aku ingin sepenuhnya. Pikiranmu mungkin bisa dikuasai si iblis, tapi tidak kuizinkan menguasai hatimu. Karena hati itu adalah rumahku. Di hati setiap anak-anakku, orang-orang terpilihku, aku bertahta. Ya betul, aku juga bertahta di atas setiap puji-pujian anak. Tetapi di dalam hati itulah aku tinggal. Di bait suci itulah, bukan di gedung-gedung gereja secara bangunan, tetapi di setiap hati anak-anakku. Disitulah aku mau diam dan bertahta. Itulah isi hatiku. Aku katakan pada hari ini, jika engkau bertelinga, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar perkataan. Karena banyak umatku di akhir zaman ini yang lamban untuk mendengar. Telinganya sudah berat sebelah untuk mendengar setiap nasihat, setiap peringatan, setiap pesan-pesanku. Dan itu tidak ingin aku dapati. Kamu aku pilih sebagai salah satu orang-orang kudus, umat pilihan di akhir zaman ini. Hiduplah bersih, hidup suci, hidup kudus yang ingin aku dapati. Aku tidak ingin setiap anak-anakku mengikuti jalannya sendiri. Aku tidak mau. Aku mengasihimu, anak-anakku, dan aku tidak mau kamu hanyut dalam permainan atau tipu daya si musuhku. Si iblis tidak akan melepaskan setiap anak-anak, apalagi anak-anak pilihan. Aku tahu kelemahan, aku tahu celah di mana iblis bisa memakainya dan mengambil hatimu daripada. Itu yang aku tidak mau. Hatimu itu milikku. Pikiran bisa dikuasai oleh musuhku, tetapi hati aku tidak akan serah. Pikiran untuk sesaat masih bisa dikuasai untuk memikirkan hal-hal daging, tapi hatimu itu milikku. Karena rohku berdiam di dalammu, di dalam hati setiap anak-anak, di dalam setiap hati umatku, khususnya orang-orang pilihanku sebagai orang-orang kudus di akhir zaman. Pilih hatimu saat ini. Apa iya aku satu-satunya? Apa tidak terbagi-bagi dalam ruang-ruang? Atau satu ruang itu menjadi milikku? Itu yang aku mau. Aku tahu engkau taat kepadaku. Aku tahu kau umat-umat yang bertanggung jawab. Tetapi apa iya? Apakah benar hatimu sudah sepenuhnya bagi? Atau sudah terbagi-bagi di dalam ruang-ruang hatimu? Bahaya yang paling besar di akhir zaman adalah bahaya dari teknologi. Karena teknologi ini tidak semuanya berasal daripadaku. Sebagiannya dimanfaatkan oleh si jahat untuk mengambil banyak waktu anak-anak, dan melalui teknologi ini juga menggenapi kebenaran firman-Ku yang tanpa disadari oleh anak-anakku, oleh umat-umatku, mereka menjadi sama seperti dunia. Padahal firman-Ku mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Umatku yang hidup di akhir zaman ini, jangan hanya ingin hidup baik. Hidup baik saja tidak cukup sampai kepada.
Hanya orang-orang benar dan orang-orang kudus yang akan sampai kepadaku. Dan itu dibutuhkan hati yang sepenuhnya kepadaku. Ruang hati yang sepenuhnya disiapkan bagiku. Bukan ruang-ruang. Sebagian ruang, oke, untuk aku tinggal di situ dalam bentuk Roh Kudusku. Melalui Roh Kudusku, aku tinggal di dalam hatimu. Tetapi hanya diberikan berapa persen dari ruangan itu. Ruangan yang lain untuk gadget, ruangan yang lain untuk pendidikan sekolah, ruangan yang lain untuk pekerjaan, ruangan yang lain untuk privacy. Privacy ini biasanya sering dipakai oleh si iblis. Ruang-ruang privacy yang diberikan kosong, ini akan dipakai si iblis untuk pikiran cabul, hawa nafsu, untuk mengejar kenikmatan dunia ini, cinta akan uang. Hati yang terbagi dalam ruang-ruang seperti ini tidak layak bagiku, tidak berkenan kepadaku. Ini tidak hanya berlaku bagi pencinta gadget, tidak. Ini berlaku bagi seluruh umatku, dimanapun mereka berada. Apapun agamanya, sama di hadapanku. Setiap makhluk ciptaanku, siapapun mereka, jika mempunyai hati dengan ruang yang terbagi-bagi, tidak layak bagiku. Firman-Ku mengatakan, jika kamu mengasihi dunia ini lebih daripada kasihmu kepadaku, engkau tidak layak bagiku. Jika engkau mengasihi ibumu dan ayahmu lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Jika engkau mengasihi apa yang menjadi kepunyaanmu lebih daripada engkau mengasihi aku, engkau tidak layak bagiku. Setiap muridku, anak-anakku, orang-orang pilihanku yang lebih mengasihi dunia ini lebih dari mengasihi aku, tidak layak bagiku. Dan orang-orang yang mengatakan dari mulutnya, mengiring aku, tetap banyak terikat oleh ikatan dunia ini, tidak layak. Banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Camkan ini, banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Dan orang-orang pilihan inilah nanti yang akan teruji dengan api. Mereka akan muncul seperti emas, atau akan seperti perak, besi berkarat, atau jerami, atau kayu. Semua akan teruji dengan api. Tidak hanya orang-orang pilihan saja, seluruh umatku akan teruji. Karena semua orang yang akan masuk dalam kerajaanku, mereka harus melewati ujian api. Hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir melewati ujian apiku. Ujian apiku bisa lewat apa saja. Lewat perang, kelaparan, penindasan, kesengsaraan, masa kesusahan besar. Dunia ini mengatakannya dengan sebutan tribulation. Tribulasi 3,5 tahun masa antikris. Puncak dari seluruh ujianku ada di sana. Yang akan menjadi milik dunia ini dan binasa bersama-sama dengan dunia ini beserta iblis dan pengikut-pengikutnya. Akhir dari segala sesuatunya dari mereka ini adalah kebinasaan maut. Jangan kamu menjadi bagian di dalamnya. Selebihnya daripada itu, setiap orang yang didapati sebagai martir-martir karena namaku, mereka layak sampai kepada kesudahannya, menerima mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, dan bertata bersama-sama dengan aku dalam kerajaan 1000 tahun.